اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار متحبا باليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار المحبين المكرمون والمحترمون jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari ke-9 di bulan suci Ramadan. Kita disunnahkan masih pada bulan Ramadan ini awwaluhu rahmah. Permulaannya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala sejak tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 10 Ramadan. Kita disunatkan membaca doa setiap hari, Allahumma arhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian di wa awsatuhu al-maghfirah, pertengahannya maghfirah, ampunan Allah, dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Kemudian kita disunahkan membaca Allah maghfir li dzunubi ya rabbal alamin. Kemudian di tanggal 21 sampai 30 Ramadan atau 29 Ramadan itu adalah babun, pintu itqun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Oleh karena itu kita disunahkan juga membaca Allahumma a'tiqni minan nar wa adkhilni jannata birahmatika ya arhamar rahimin. Pada hari ini di bulan suci Ramadan yang ke-9 ini kita akan menyampaikan tentang berinfak di bulan suci Ramadan. Berinfak di bulan suci Ramadan. Amal ibadah yang kita lakukan di bulan-bulan yang lain tentu nilai dan pahalanya berbeda dengan bulan suci Ramadan. Bagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis qudsi yang disampaikan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal ibadah manusia itu adalah memiliki masing-masing ukurannya. Jadi lipat ganda dari 10 sampai 700 kali lipat, kecuali berpuasa. Berpuasa hanya milik Allah dan di sisi Allah lah yang tahu. Dalam Al-Quran disebutkan surah Al-Baqarah ayat 261. Ini ayat yang populer kita dengar. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Menafkahkan hartanya di jalan Allah. Kama sali habbatin ambatat sab'u sanabil. Orang yang menafkahkan hartanya, membelanjakan hartanya di jalan Allah, kita perlu mengetahui dulu yang pertama ada zakat, ada sedekah, ada infak. Kalau zakat wajib hukumnya dan wajib diberikan kepada 8 asnaf atau orang-orang yang berhak menerimanya. Kemudian ada sedekah. Sedekah ini diberikan kepada orang-orang yang berhak. Tapi kalau infak itu luas. Pertama diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Kedua dapat dimanfaatkan untuk atau kebajikan, urusan sosial, urusan keagamaan, urusan kemanusiaan. Infak lebih luas. Kita hari ini bicara tentang infak. Barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik itu dalam mendukung membangun rumah ibadah atau menyumbang untuk kegiatan keagamaan, untuk membangun pondok pesantren, untuk rumah ibadah, tempat pengajian dan sebagainya, membantu orang sakit, untuk memudahkan orang beraktivitas, untuk yang penting untuk kemaslahatan, maka Allah menggantinya dengan
seperti kamasali habbatin. Jadi harta yang kita sampaikan itu sebagaikan biji yang ditanam. Satu biji itu ada 7 bulir. 7 bulir. 7 bulir itu lagi memiliki cabang, 100 cabang. Jadi luar biasa. Beranak. Jadi pahala yang kita sampaikan itu, yang kita dapatkan itu beranak. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Artinya, infak yang kita keluarkan dilipat gandakan oleh Allah yang Dia kehendaki. Ada syaratnya berarti. Ada syaratnya. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas rahmatnya dan Maha mengetahui. Ayat berikutnya sementara padahal untuk tentang infak ini di Al-Baqarah itu paling banyak, dari ayat 261 sampai 273 itu tentang infak semua. 62-nya disebutkan walladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Nah, setelah ayat pertama yang 260 sampaikan oleh Allah, ayat selanjutnya Allah memberi peringatan, memberi aba-aba. Apa Allah sampaikan? Orang yang telah menafkahkan hartanya di jalan Allah, summa la yutbi'una ma anfaqu mannan. Jadi yang dia nafkahkan itu tidak diikuti dengan kata-kata yang dapat membuat tersinggung si penerima. Wala adzan, dan tidak ada hal yang bisa menyakiti orang yang diberi nafkah tadi. Jadi setelah dia berinfak, diam aja. Nah, diam artinya hanya menyampaikan hal-hal yang baik. Lahum ajruhum inda rabbihim, mereka dapat pahala inda rabbihim. Inda rabbihim maknanya adalah di sisi Allah. Allah sengaja tidak menyebutkan ini dalam bentuk jenis pahala, tapi inda rabbihim. Dan yang paling utama, orang yang berinfak itu akan dikucurkan oleh Allah dalam hati dan jiwanya di akhir ayat. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi di hati dan jiwa mereka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Keutamaan berinfak. Kemudian di dalam ayat berikutnya lagi diperjelas oleh Allah lagi. Kalau berinfak tapi pahalanya kita batalkan karena kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, Allah menyebut lagi qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uhal adza. Kita bersedekah tapi menyakiti orang lain lebih baik berkata baik atau memberi maaf. Dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sabda as-sadaqatu tutfi'ul khataba kama tutfi'ul ma'an nar. Jadi kita berinfak itu, bersedekah itu bagaikan api, bagaikan air yang menyiram api. Jadi langsung padam, langsung padam. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan Abi Hurairah. Suatu ketika Rasulullah didatangi oleh seorang pemuda. Seorang pemuda waktu itu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang sholat. Ja'a rajulun ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia kata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, ayyul sadaqati a'zam ajran. Jadi sedekah apa yang paling besar pahalanya wahai Rasulullah? Yang paling besar. Faqala, Rasul pun bersabda, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun wa anta sahihun syahihun. Bersedekah yang
paling besar pahala kata Rasulullah bukan karena jumlah, bukan karena bentuk, bukan karena jenis, tapi karena situasi. Apa kata Rasulullah? Anta saddaqa wa anta sahihun syaikhun. Ketika hatimu sedang kikir, kamu sehat. Dan ketika hatimu sedang kikir, ketika malas bersedekah, disitulah yang paling besar. Disambung Rasulullah lagi, takhshal faqra wa ta'dul ghina. Jadi pahala sedekah atau infak yang paling besar itu adalah ketika tubuhmu atau badanmu sedang sehat, tetapi hatimu enggan bersedekah dan kikir untuk bersedekah, kemudian kamu takut fakir, takut miskin, dan saat itu kamu berangan-angan menjadi orang kaya. Nah, saat itulah bersedekah itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala yumhilu hatta idza balaghatil hulqum. Sampai ke tenggorokan yang hanya keluar dari mulut kita hanya menyebut orang. Si fulan punya ini, disebutkan dalam hadis ini, qulta li fulan kaza, di fulan kaza wa qad kana li fulan. Jadi menyebut punya orang. Si ini besar, si ini kecil, dia punya ini, dia punya ini, dia punya ini. Jadi itu saat itulah berinfak besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anfiqu min thayyibat. Jadi kita nafkahkan yang baik. Mudah-mudahan dari 3 ayat Al-Qur'an ini, dari 2 hadis ini, yang pertama diriwayatkan At-Tirmizi, yang kedua diriwayatkan Abi Hurairah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan harta yang berkah. Amin. Kalau guru ulun pernah menyampaikan kalau mau mendapat jaminan harta dari Allah Subhanahu wa taala hanya satu niatnya. Niatnya hanya satu, ketika lebaran Idul Fitri atau Idul Adha atau ketika awal puasa. Niatnya begini, ya Allah, izinkan ulun untuk berzakat setiap tahun. Karena orang zakat itu tidak sembarangan, harus sudah memenuhi nisab, sudah memenuhi aul, sudah memenuhi takarannya. Kalau tidak memenuhi takaran, tidak zakat dia, tidak wajib. Kalau orang sama dengan orang berkurban, ya Allah izinkan ulun berkurban setiap tahun. Artinya kita mampu, insya Allah. Nah, mudah-mudahan dengan tema pagi ini kita berinfak di jalan Allah dan diberikan oleh Allah keikhlasan, di mana keikhlasan itu akan mendapatkan berkah dalam hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian, atas kebersamaan pada pagi hari ini. Apa yang ulun sampaikan, ulun hanya menyampaikan di dalam Al-Quran dan disampaikan di dalam Al-Hadis. Semoga ini juga untuk kita semua menjadi pedoman kita sebagai orang yang dapat membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.